إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, ayuhat tullab, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas seluruh nikmat karunia yang telah Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita bersama. Karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak, tak terhingga jumlahnya. Di antara nikmat yang banyak tersebut, Allah Azza wa Jal memilih kita menjadi para tullabul ilm, menjadi orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Karena orang-orang yang mempelajari ilmu agama adalah mereka yang mengambil warisan dari baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang masyhur yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang sering kita dengar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama'a warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Wa innama warasul ilm. Dan sesungguhnya para anbiya, para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, harta, namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafirin. Dan barang siapa yang mengambil warisan ilmu dari para anbiya, dari para nabi tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang telah mencukupi kebutuhan dunia dan akhiratnya. Kemudian orang-orang yang mempelajari ilmu agama serta orang yang diberikan pemahaman agama oleh Allah, ini pertanda kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang tersebut. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, kata baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang apabila Allah mengendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan pemahaman agama untuknya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala mengatakan, sebagaimana dalam kitab beliau yang masyhur, Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih, beliau mengatakan bahwasanya para ulama salaf waqalu, mereka mengatakan, man hajaballahu anhul ilma adzabahu bil jahli. Yang artinya man hajaballahu anhul ilma, barang siapa yang Allah halangi seseorang
dari ilmu agama, faqad adzaba bil jahli, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengazab orang itu dengan kebodohan. Jadi azab Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya dengan musibah, rumah terbakar, tsunami, gempa bumi, tidak. Ternyata orang-orang yang tidak mengetahui ilmu agama, kata para ulama salaf yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, termasuk adalah ketidaktahuan, yakni kejahilan terhadap agama. Maka untuk itu, ya marilah kita sama-sama mempelajari ilmu agama ini supaya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejahilan. Karena kebodohan itu adalah azab Allah. Sementara ilmu agama adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyirat thullab, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum ajmain. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ya insyaallah tema kajian kita pada sore hari ini adalah Ashru khutuwatin listi'dadi li syahri Ramadan. 10 langkah listi'dadi li syahri Ramadan, persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sebagaimana dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dalam sunannya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atakum syahrul Ramadan. Datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun. Suatu bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu. Di bulan itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa. Wa tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu kata Rasul dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Wa tughallu maradatu syayatin, diikat para setan. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik, bukan sama ya, khairun isim tafdil ya, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairahu faqad hurim, kata Rasul. Barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan di malam itu, maka sungguh dialah orang yang merugi, orang yang terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Itulah Lailatul Qadar. Itulah malam yang penuh dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ayuhat thullab, rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk itu, untuk menghadapi bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu apa? Keberkahan itu adalah ziyadatul khair wa thubutuhu. Berkah kata para ulama adalah ketika bertambah kebaikan seseorang dan tetapnya kebaikan itu pada dirinya. Maka kalau seandainya seseorang memiliki umur yang berkah, maka kata Rasulullah cirinya bertambah usianya, bertambah pula kebaikannya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu khairun nas, ya, khairun nas, sebaik-baik manusia itu adalah man tala umruhu, yang bertambah, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bertambah baik pula amalnya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia kata Rasul, man tala umruhu, yang panjang usianya, wa sa'a amaluhu, namun bertambah buruk pula amalannya. Jadi kalau antum sekalian ingin tahu apakah usia kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita introspeksi diri kita. Apakah kita merasa bertambah usia kita, amal kita bertambah, ilmu kita bertambah, keimanan kita bertambah atau tidak? Atau justru
bertambah usia kita, bertambah kemaksiatan yang kita lakukan, maka tentu usia kita tidak berkah. Maka yang kita harapkan di dunia ini adalah keberkahan. Umur kita berkah, ilmu kita berkah, harta kita berkah, bahkan anggota tubuh kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita diberkahi. Bagaimana mata yang berkah itu? Mata yang dipergunakan untuk sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara mata yang khianat, mata yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiratullah, ikhwani jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menyambut bulan yang penuh dengan kebaikan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, maka minimal ada 10 langkah yang bisa kita persiapkan, dan ini yang kami jelaskan, ini kami ambil dari risalah yang dituliskan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid, salah seorang murid dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Maka langkah yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menghadapi bulan suci Ramadan adalah at-taubatus shadiqah. Apa yang pertama? At-taubatus shadiqah. Apa? Tobat yang sebenarnya, tobat yang jujur, tobat yang nasuha. Ma'asyiratullah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Bulan suci Ramadan tidak lama lagi, bahkan hanya sebulan lagi, ya kan? Jadi tidak terasa bulan suci Ramadan terasa lebih dekat. Namun tahukah kita bahwasanya ada yang lebih dekat daripada bulan suci Ramadan itu? Tahu nggak apa itu? Apa? Yaitu kematian. Kematian datang tiba-tiba. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan mati itu datang, kapan ajal itu datang. Maka untuk itu, dengan kita senantiasa bertobat, ini bekal. Tidak hanya bekal menyambut bulan suci Ramadan, namun taubat nasuha juga bekal menghadapi kematian yang akan datang tanpa kita sadari. Jangan kita merasa, oh Ustadz, saya masih muda. Betapa banyak anak bayi saja meninggal, keguguran. Anak kecil, balita saja terkadang jatuh dari buayan meninggal. Maka untuk itu, yang pertama kali yang kita persiapkan adalah taubat nasuha untuk menghadapi kematian yang terkadang datang tiba-tiba. Betapa banyak kita menyaksikan saudara kita, karib kerabat kita, teman kita yang pada Ramadan dahulu bersama-sama dengan kita, namun ternyata kematian telah menghampirinya, dan Ramadan besok dia telah berada di alam baka. Maka untuk itu kita mesti mempersiapkan kematian dengan taubat nasuha yang juga persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Maka untuk itu mari kita sama-sama bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Ingat, taubat itu tidak hanya untuk pelaku maksiat. Taubat itu tidak hanya untuk orang-orang durjana. Namun taubat itu perintah Allah, seruan Allah kepada orang-orang yang telah beriman kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Tahrim, memanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah. Siapa yang Allah panggil ini? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Maka kalau seandainya kita awali persiapan seluruh ibadah dengan taubat, maka insya Allah ketika datang ibadah itu, ya kita akan senantiasa bersemangat untuk melaksanakannya. Karena orang yang bertobat itu artinya adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tobat menurut bahasa adalah roja'a, orang yang kembali.
iltaja'a yaltaji'u, iltija ila Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surah An-Nur, dalam penggalan surah An-Nur ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah seluruhnya, tidak terkecuali laki-laki, perempuan, remaja, dewasa, tua, renta, semuanya Allah perintahkan untuk bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an, semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Panggil seluruh orang-orang yang beriman. Untuk apa? La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Jadi taubat itu untuk kita, bukan untuk Allah. Kalaupun semua manusia tidak bertobat, bahkan kalau seandainya semua manusia yang ada di dunia ini kafir, maka tidak akan mengurangi keagungan, kebesaran, kerajaan dari Allah Azza wa Jalla. Dan kalau seandainya semua orang di dunia ini, jinnuhum wa insuhum wa hayawanuhum, semuanya, wa nabatuhum, semuanya kafir kepada Allah, maka tidak ada pengaruh apapun untuk Allah. Karena keimanan kita untuk siapa? Untuk kita pribadi, karena Allah enggak butuh kita. Fa innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh, kaya, tidak butuh kepada alam semesta ini. Kita yang butuh kepada Allah, maka taubat kita adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda yang mulia, manusia yang telah dijamin surga untuknya, siapa? Rasulullah. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, kata beliau, wahai manusia sekalian, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaih, sesungguhnya aku bertobat, senantiasa bertobat kepada Allah. Fil yaumi mi'ata marrah, dalam satu hari 100 kali. Bayangkan, Rasul saja, para santri yang Allah muliakan, bertobat kepada Allah 100 kali. Ini Rasul lah, manusia yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang. Al-Ma'sum, yang terpelihara dari dosa dan maksiat. Manusia yang pertama kali yang akan membuka pintu surga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling bertakwa, Rasulullah. Ibunda Aisyah mengatakan, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Rasul mengatakan, diriwayatkan dari Ibunda Aisyah, inna atqakum, sesungguhnya manusia yang paling bertakwa di antara kalian, wa a'lamakum, dan yang paling alim, billah, tentang Allah, ana, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi lihat, bila ada seorang yang tawwab, seorang yang banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya taib ya, kalau taib orang yang bertobat sekali aja, tapi kalau tawwab adalah orang yang banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib itu langkah yang pertama yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kemudian, ma'asyiratullah rahimani wa rahimakumullah, langkah yang kedua yang bisa kita persiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan adalah al-farhu bi qurbi bulughi hadha syahril azim. Bahagia, senang, bersukacita dekatnya kita kepada bulan yang agung ini. Kenapa kita tidak bahagia? Bulan suci Ramadan adalah bulan ampunan. Apabila kita melakukan ibadah puasa, kata Rasul dalam hadis sahih ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan, ikhlas, bagian daripada iman, wa ihtisaban, dan dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Karena dosa
adalah fitrah manusia dan merupakan sunatullah yang dikatakan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam yang berasal dari genetika Nabi Adam khata'un. Khata'un itu para tulab sekalian dalam sisi bahasa adalah sighah mubalaghah yang memberikan makna berlebih banyak. Artinya Rasul mengatakan manusia itu banyak dosanya, akan tetapi wa khair khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bahagia datangnya bulan suci Ramadan karena ini adalah bulan ampunan. Dalam hadis yang lain dikeluarkan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jutunibatil kabair." Satu Jumat ke Jumat yang berikutnya dan satu Ramadan, yakni Ramadan yang tahun lalu ke Ramadan sekarang, masuk Ramadan sekarang, maka Rasul mengatakan mukaffiratun, penghapus dosa, dengan syarat idza jutunibatil kabair, apabila dijauhkan atau seseorang itu menghindari, menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar. Karena dosa besar hanya bisa diampuni dengan at-taubatun nasuha, dengan tobat yang nasuha. Itu alasannya kenapa kita mesti berbahagia menjelang masuknya bulan suci Ramadan ini. Kemudian alasan yang berikutnya, firman Allah dalam surah Yunus ayat 58. Surah Yunus ayat yang berapa? 58. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, kata Allah, bi fadlillah, karena keutamaan dari Allah, wa bi rahmatihi, dan karena rahmat Allah. Bukankah Ramadan min fadlillah? Alaysa Ramadan min fadlillah? Bala. Bukankah Ramadan itu adalah keutamaan Allah? Iya. Bukankah Ramadan itu min rahmatillah? Iya. Maka apa kata Allah? Fabidzalika falyafrahu. Karena hal itu maka hendaknya kalian berbahagia. Maka Allah menyuruh kita untuk berbahagia. Jangan pula kita sedih. Oh, lah masuk pula Pak Ustadz Ramadan. Lalu kak keberapa pula saya nih? Tidak boleh. Anda makan pula ini pagi. Tidak boleh ya. Wajib kita berbahagia. Kenapa? Karena perintah ya. Dalam usul fikih ya. Al-amru yaqtadil wujub. Hukum asal perintah dalam nas Al-Quran dan Sunnah ini ya memberikan ya faedah atau berkonsekuensi kepada kewajiban sampai ada dalil sharif ya yang memalingkannya dari hukum asalnya. Artinya hukum asal perintah itu wajib. Dalam ayat ini Allah menggunakan lamul amr ya sebagai bentuk perintah. Fal yafrahu, kata hendaknya kalian berbahagia. Maka kita wajib berbahagia ketika masuknya bulan suci Ramadan ini. Namun bahagianya karena ibadah ya. Jangan bahagia karena apa? Wah, ini enak-enak nanti makannya ya. Pas berbuka, alhamdulillah pasti enak ini. Jangan itu buat kita bahagia. Yang buat kita bahagia adalah ibadah yang Allah lipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalih ila sab'i mi'ati dhi'fin. Suatu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 sampai 700 ya. Sampai 700 kali lipat. Ini hadirin yang Allah muliakan. Dan orang yang berpuasa itu kata Rasul apa? Walisaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. Bahagia yang pertama adalah ketika dia hendak berbuka. Ini membedakan antara orang yang betul-betul berpuasa dengan orang yang pura-pura berpuasa. Kalau orang yang betul berpuasa,
Ketika anak babuko tuh, wah, bahagia betul dia. Masya Allah, dia betul-betul menunggu waktu berbuka. Karena dia sudah kehausan, ya kan? Dia sudah kelaparan. Maka ketika ya tenggelam matahari, ketika azan dikumandangkan masuk waktu berbuka, maka dia merasakan bahagia yang tiada tara. Luar biasa. Ya kan? Dari tadi tidak ada minum, lagi kehausan. Pas orang azan langsung dia bismillah, ya kan? Berbuka dia. Iya. Kemudian Masya Allah, luar biasa bahagianya. Dan ini janji Nabi. Maka kalau kita ingin melihat orang itu puasa atau tidak, lihat bagaimana perasaan hatinya ketika berbuka. Kalau dia betul-betul berpuasa, pasti dia akan merasakan bahagia. Tapi kalau dia pura-pura lah makan tadi ya, maka tidak akan dia dapatkan kebahagiaan itu. Kemudian kebahagiaan yang kedua, wafarhatan ya, wafarhatun, dan kebahagiaan inda liqa'i rabbih, ketika dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita berjumpa dengan Allah, orang yang berbuka itu akan bahagia. Ada kebahagiaan khusus yang Allah berikan bagi orang-orang yang berpuasa lillah, karena Allah di dunia ini. Baik, itu yang kedua ya. Kemudian para tulab yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang ketiga, langkah persiapan yang bisa kita persiapkan sebelum masuk bulan Ramadan ini adalah ibra'uz zimmati minas siyamil wajibi. Ya. Menunaikan atau melepaskan beban, itu maksudnya membayar hutang gitu ya. Melepaskan beban puasa pada tahun yang sebelumnya dari puasa wajib yang barangkali kita ada uzur syar'i. Boleh jadi pada puasa sebelumnya atau pada puasa tahun lalu kita sakit, maka ada uzur syar'i, ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Maka sebelum masuk bulan suci Ramadan yang baru tahun ini, maka di bulan Sya'ban ini harus sudah kita bayar hutang-hutang puasa kita. Dan ini dilakukan oleh Ibunda Aisyah sebagaimana dalam hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Salamah taqala, dari Abu Salamah dia berkata, sami'tu Aisyata, saya telah mendengar Ibunda Aisyah radhiyallahu anha taqul, berkata, kana yakunu alayya shaum, dahulu aku punya hutang puasa min Ramadan, pada Ramadan sebelumnya, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban, aku tidak mampu untuk mengqadanya, untuk menggantinya, kecuali di bulan Sya'ban, sebulan sebelum Ramadan yang berikutnya. Maka sekarang kita sudah Sya'ban ya, maka hendaknya kita di bulan ini mengingat. Nah, kalau bisa dicatat ya, hutang puasa wajib kita dicatat dan kita ganti. Kenapa harus kita catat? Kenapa tidak boleh telat? Kalau kita telat, maka para fuqaha mengatakan, dan diantaranya ulama fikih kontemporer, diantaranya Syekh Shalih Al Fauzan berfatwa ya, bahwasanya kalau seandainya ada orang punya hutang puasa telat dia bayar sampai masuk Ramadan berikutnya, maka dia tetap wajib mengqadanya dengan membayar kafarat keterlambatan. Satu hari terlambat wajib memberi makan, membayar fidyah satu orang. Nah, ini konsekuensinya, dia wajib membayar kafarah berupa it'amul miskin, memberi makan orang miskin. Ini harus dicatat ini bagi yang telat mengqadha puasanya. Maka jangan telat kita. Demikian juga para akhwat, para ibu-ibu yang belum menopause ya, yang biasanya setiap bulan datang, ya, maka wajib dicatat itu berapa hutang puasa kita. Kalau telat, konsekuensinya wajib diqadha dengan membayar kafarah keterlambatan itu. Satu hari telat membayar, satu hari kita atau satu kali kita memberi makan satu orang fakir miskin. Kalau 2 hari 2 orang, 3 hari 3 orang. Bayangkan kalau 2 tahun ya, bertahun-tahun telat terus ya.
maka kita mesti membayar kafarah itu. Kalau tidak, di akhirat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah. Ini di antara langkah yang bisa kita lakukan. Kemudian yang keberapa lagi? Yang keberapa? Yang keempat ya, toib. Jadi antum tidak ngantuk ya. Yang keempat, at-tazawwudu bil ilmi liyaqifa ala ahkami siyami wa ma'rifati fadli ramadana. At-tazawwud, berbekal bil ilmi, dengan ilmu. Jadi sebelum masuk Ramadan ini kita harus membekali diri kita dengan ilmu. Kenapa? Karena wajib kita beramal di atas ilmu. Karena Allah mengatakan apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kata Allah. Jangan kalian melakukan. Wala taqfu di antara maknanya wala ta'mal, dan di antara maknanya juga wala taqul. Jangan engkau mengatakan, jangan engkau mengamalkan ma laysa laka bihi ilmun, yang kalian tidak punya ilmunya. Sehingga para ulama mengatakan wajib mempelajari ilmu ibadah yang wajib untuk kita amalkan. Contoh, salat apa hukumnya? Salat apa hukumnya? Wajib. Maka mempelajari ilmu tentang salat hukumnya wajib. Berdosa kalau ada orang sengaja tidak mempelajari hukum salat. Kemudian cara, kaifiyah, sifat, bagaimana tata cara salat Nabi SAW. Begitu juga puasa. Puasa hukumnya apa? Wajib. Maka wajib kita mempelajari hukum tentang puasa. Dalam usul fikih para ulama mengatakan ma la yatimmu bihil wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidaklah sempurna sesuatu yang hukumnya wajib kecuali dengan sesuatu. Maka sesuatu ini hukumnya wajib, ya. Kalau seandainya tidak sempurna ibadah puasa kita kecuali dengan ilmu, maka mempelajari ilmu tentang puasa hukumnya juga wajib. Ulama usul fikih juga mengatakan al-wasailu la hukmul maqasid. Al-wasail jamak dari wasilah, perantara. Perantara itu tergantung dengan hukum tujuannya. Tujuan kita adalah berpuasa, maka untuk memuluskan tujuan itu harus kita tempuh sarananya. Maka sarana untuk meraih ibadah puasa ada dengan ilmu. Maka menuntut ilmu agama tentang puasa hukumnya apa? Hukumnya wajib. Berdosa kita kalau seandainya kita tidak tahu apa itu rukun puasa, apa itu ya syarat sah berpuasa, bagaimana perkara-perkara yang disunahkan, yang dimakruhkan, pembatal puasa, perkara-perkara yang bisa menghilangkan pahalanya. Walaupun secara fikih sah, namun terkadang pahalanya hilang. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi dalam hadisnya, kam min sha'imin walaysa min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya dakati pahalanya, kecuali yang dia dapatkan hanyalah al-ju'u wal atash, rasa lapar dan haus. Malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun bi ayyada at-ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang tidak menjauhkan dari ucapan dusta, ucapan maksiat, dan mengamalkan kemaksiatan, dosa di bulan suci Ramadan, falaisa lillahi haja, Allah tidak butuh gitu kepada orang itu, meskipun dia meninggalkan makan minum, meskipun dia kelaparan, kehausan, kalau seandainya dia tetap tidak menahan lisannya, tidak menjaga pandangannya, ya, tidak menjaga anggota tubuhnya dari maksiat, maka puasanya sia-sia. Maka wajib kita mempelajari ilmu tentang ini. Bagaimana puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kita hanya tidak makan saja, tapi lidah kita sibuk menggunjingi ustadz kita, ustadz ini gini-gini ya, atau mengejek teman kita, atau membuli adik kelas kita. Nah, ini semua ya akan merusak ibadah puasa kita, bahkan nol, tidak ada pahala sama sekali. Rugi kita kan? Rugi. Lah capek-capek
berpuasa, kelaparan, kehausan, namun ternyata kita tidak dapat pahala, justru menambah dosa kita. Maka puasa tidak hanya al-imsaku anis syurbi ya wal akli, tidak, bukan hanya menahan diri dari minum dan makanan, enggak. Namun puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dan yang merusaknya. Maksiat itu merusak ibadah puasa kita. Ma'asyiral muslimin, para tulab yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan berbekal ilmu supaya apa? Liyakifa, supaya seseorang itu bisa berdiri menjalankan ibadah puasa itu, serta dia mengetahui tentang hukum-hukum puasa, ala ahkamis syiyam. Wa ma'rifati, dan dia mengetahui fadli Ramadan, keutamaan bulan Ramadan itu. Ini diantara persiapan yang keempat ya. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah al-musara'atu fi inha'il a'malil lati qad tushghilul muslima fi Ramadan 'anil ibadat. Bersegera menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang terkadang menyibukkan seorang muslim dari beribadah di bulan suci Ramadan. Jadi kalau seandainya kita punya pekerjaan yang super sibuk, nak masuk bulan suci Ramadan, tidak ada kesempatan kita untuk sholat tarawih, sibuk terus, maka ya selesaikan pekerjaan itu. Rugi kita. Ramadan hanya sekali setahun. Ingat, hanya sekali setahun. Ya. Kenapa kita tidak bisa persiapkan gitu ya? Kalau bekerja kita hampir 24 jam setiap hari, kenapa ya meluangkan waktu hanya sebulan sebulan untuk setahun ya? Sebulan kita luangkan waktu kita untuk beribadah yang hanya kita lakukan sekali setahun. Kena rugi ya. Kalau seandainya kita tetap banyak pekerjaan sehingga pekerjaan itu melalaikan kita dari ibadah di bulan puasa, maka rugi betul Pak, rugi. Boleh jadi tahun depan kita sudah berpindah alam. Iya. Boleh jadi tahun depan kita tidak bisa lagi merasakan Ramadan. Kita sibuk nak bekerja bekerja tidak mengapa, namun yang ditekankan di sini pekerjaan yang tushilul muslima, yang melalaikan seseorang dari ibadah. Kalau kita kerja di pagi harinya, di siang harinya, jangan pula sampai lembur, ya kan? Ya, namun kita prioritaskan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ini diantara persiapan yang bisa kita lakukan, kata Syekh Said Al-Munajjid. Kemudian langkah yang berikutnya, yang keberapa? Yang keenam. Ini khusus bagi bapak-bapak. Ini dalam rumah tangga ini khususnya. Yang keenam ini. Al-julusu ma'a ahlil baiti min zaujatin wa auladin li ikhbarihim bi ahkami siyami wa tasji'i sigari ala siyam. Duduk ya, berbincang-bincang bersama ahlil bait, bersama keluarga, min zaujatin, dari istri, wa auladin, dari anak-anak. Untuk apa? Li ikhbarihim, untuk mengkabarkan, memberikan informasi kepada mereka tentang bi ahkami siyam, tentang hukum puasa. Jadi sharing antar keluarga. Abinya bilang, nak, tidak lama lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Apa persiapan kita? Ya, sudah berapa buku yang dibaca? Apakah sudah dibaca fikih Ramadan itu atau belum? Baca itu. Kemudian lagi untuk apa? Watasji istighar, untuk memotivasi adik kita yang masih kecil itu. Boleh. Diperbolehkan bagi orang tua memberikan reward, ya, memberikan hadiah kepada anaknya yang belum balik untuk melatih mereka berpuasa. Ya dek gitu ya. Kalau dedek puasanya full, dedek tak kasih hadiah sepeda. Boleh. Dalam rangka motivasi, sehingga ketika sudah balik, dedek yang kecil itu sudah tidak canggung lagi berpuasa, sudah biasa. Ini diantara persiapan yang bisa kita lakukan. Kemudian yang
Yang ketujuh, i'dadu ba'dil kutubil lati yumkinu qira'atuha fil bait, menyiapkan sebagian buku-buku yang mungkin kita baca, yang bisa kita baca di rumah. Dan secara khusus buku tentang Ramadan, tentang keutamaan puasa di bulan suci Ramadan untuk memotivasi kita. Kemudian buku tentang fikih Ramadan, kita baca. Jangan malas baca kita. Karena ini diantara persiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Membaca itu perintah Allah loh. Lihat ayat yang pertama kali turun ketika Rasul bertahanus di Gua Hira. Apa? Perintah membaca, Iqra, gitu ya. Bacalah. Nah, jadi kita ya, apalagi antum sebagai seorang talibul ilm, talabatul ilm, maka membaca ini harus dijadikan kebutuhan kita. Ya, seperti itu. Iya. Atau kalau kita punya uang lebih ya, kita beli agak banyak buku, ihda'uha, kita hadiahkan buku itu li imamil masjid, kepada imam masjid dekat rumah kita, di RT kita, supaya apa? Boleh jadi imam masjid ini ya bisa membacakan buku itu kepada makmumnya sehingga bermanfaat, berfaedah, liyaqra'aha 'alan nas, supaya dia baca kepada manusia fi Ramadan, pada bulan suci Ramadan, dan kita akan mendapatkan pahala jariah. Jadi setiap buku yang kita hadiahkan sama orang, secara khusus buku terkait bulan suci Ramadan atau ibadah di bulan suci Ramadan ini, dibaca oleh orang, diamalkannya, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana sabda Nabi, ad-dalu 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan itu. Kan luar biasa. Kita duduk-duduk aja, pahala mengalir. Cuman modal menghadiahkan buku. Dibaca orang, diamalkan orang, pahalanya mengalir kepada kita. Subhanallah. Dan ini diantara ya langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai persiapan memasuki bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang keberapa lagi? Yang berapa? Yang kedelapan. Asyamu min syahri Sya'bana isti'dadan li shaumi syahri Ramadan. Berpuasa di bulan Sya'ban, yakni memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Untuk apa ini? Dalam rangka persiapan berpuasa di bulan Ramadan, sehingga ketika kita sudah banyak puasa sunnah ya. Namun ingat, tidak ada puasa khusus, enggak ada puasa yang namanya puasa Sya'ban, tidak ada. Namun kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah, Senin Kemis, atau kalau bisa puasa Daud, sehari berpuasa sehari berbuka, atau puasa mutlak. Namun tidak ada puasa yang namanya puasa Sya'ban, itu tidak ada. Kenapa kita harus berpuasa? Iqtidaan bi Rasulillah, dalam rangka mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan dalam hadis sahih ya, kata Ibunda Aisyah, kata beliau, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak pernah melihat Nabi puasa sebulan, ya sebulan penuh sempurna, kecuali di bulan suci Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan tidaklah aku lihat Rasulullah paling banyak berpuasa darinya kecuali di bulan Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban ini bulan Nabi banyak berpuasa. Rahasianya apa? Hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah isti'dadan li shaumi fi syahri Ramadan. Sebagai bentuk isti'dad, persiapan berpuasa di bulan Ramadan. Baik, kemudian yang keberapa? Yang kesembilan. Qiraatul Quran, ya,
Yang kesembilan adalah ya membaca Al-Qur'an. Ya. Maka bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana kita disunnahkan, dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Maka sebelum datang bulan suci Ramadan itu ya, maka kita mesti melatih diri kita dengan ya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Dan ini adalah kebiasaan para ulama salaf ya. Di antaranya sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ulama tabi'in yang namanya adalah Al-Imam Salamah ibnu Kuhail. Karena yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra ya. Dahulu bulan Sya'ban itu dikatakan oleh para ulama, dinamakan oleh para ulama dengan bulannya para pembaca Al-Quran, qurra, para qari. Wa kana Amr bin Qais, dan dahulu ada seorang ulama juga, ulama tabi'in juga yang bernama Amr bin Qais. Idza dakhala syahru Sya'ban, kalau seandainya masuk bulan Sya'ban, aghlaqa hanutahu ay dukanahu. Beliau menutup tokonya karena dia punya toko, tapi kalau sudah masuk Sya'ban ditutupnya sampai Ramadan, tidak dibuka-bukanya lagi. Apa yang dilakukan? Wa tafarragha li qiraatil Quran. Dia menyibukkan dirinya dalam membaca Al-Quran. Beginilah keadaan para ulama salafus saleh ya. Para ulama salaf dahulu mempersiapkan bulan suci Ramadan ini. Mereka betul-betul mempersiapkan dirinya ya dengan berbagai macam ibadah, puasa sunnahnya, baca Al-Qur'annya, untuk apa? Untuk supaya ketika di bulan suci Ramadan besok mereka betul-betul siap dalam beribadah. Kemudian yang terakhir, dan ini yang terpenting ini. Makanya kita sebutkan yang terakhir, apa itu? Ad-doa, berdoa. Harus banyak-banyak kita berdoa supaya kita diberikan oleh Allah kekuatan, taufik ya, untuk betul-betul bisa maksimal menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tanpa maunah, tanpa musaadah, tanpa pertolongan dari Allah, kita tidak ada apa-apanya. Sehingga Rasulullah mengingatkan sahabatnya, wallahi, beliau awali dengan sumpah dalam hadis ya sahih. Nabi mengatakan kepada sahabatnya, wallahi, demi Allah, laulallah, kalau bukan karena Allah, ma sumna wa ma shalaina wa mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa salat, kita tidak akan bisa berpuasa, kita tidak akan diberikan hidayah oleh Allah yang memberikan hidayah kekuatan bagi kita untuk bisa melakukan ibadah di bulan suci Ramadan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah taufik daripada Allah. Sehingga Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau menukilkan dari perbuatan para ulama terdahulu. Waqad warada fi ba'di salaf annahum kanu yad'una Allah sittata ashhurin bi ayyubalighahum Ramadan. Dahulu ulama salaf 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan mereka telah berdoa kepada Allah supaya Allah menyampaikan mereka ke dalam bulan suci Ramadan. Wa yad'una Allah ba'da dzalika sittata ashhur bi ayyataqabbala minhum. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan, mulai dari bulan Syawal gitu ya, mereka tetap berdoa kepada Allah supaya Allah menerima ibadah yang mereka lakukan. Inilah ya persiapan yang bisa kita lakukan. Kita mesti banyak-banyak berdoa. Kita mohon taufik dari Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita ini lemah, yang bisa membantu kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang
memberikan ibadah taufik kepada Allah, kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan doa. Maka Nabi mengatakan doa itu ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya kaum muslimin, kaum mukminin. Maka marilah kita banyak-banyak berdoa ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, berikan kita taufik, kesehatan, sehingga masuk bulan Ramadan besok kita mampu melaksanakan ibadah dengan ikhlas, dengan mutabaah, dengan mengikuti contoh, dan kita berharap dan berdoa juga kepada Allah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah jam 5 lewat ya. Mungkin kami akhiri sampai di sini kajian kita pada petang hari ini. Wa ilahuna billahi hidayah, billahil hidayatu wa taufiq. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisari'il muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.